Ketika para insinyur dari perusahaan otomotif lain pertama kali melihat mesin Tesla Plaid yang dibongkar, ruangan itu hening seketika. Bukan karena kagum, melainkan karena bingung. Karena di hadapan mereka terbaring sesuatu yang selama bertahun-tahun mereka pikirkan sendiri, namun tidak pernah berhasil mereka wujudkan. Sementara Tesla tidak hanya mewujudkannya, perusahaan itu sudah memasukkannya ke lini produksi. Dan yang paling mengejutkan, perusahaan ini membuka patennya untuk semua orang. Pelajari, tiru, kalau bisa. Ini bukan sekadar kisah tentang satu mesin. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu perusahaan kembali menulis ulang aturan permainan, tepat di saat semua orang memutuskan bahwa aturan itu sudah mapan. Untuk memahami besarnya apa yang terjadi, kita perlu mundur ke belakang. Di awal tahun 2000-an, mobil listrik identik dengan kompromi, kecil, lambat, dengan jangkauan yang sangat terbatas. Para produsen otomotif besar memandang segmen ini dengan keangkuhan yang acuh tak acuh. Penggerak listrik untuk golf cart dan kendaraan pengiriman kota, bukan untuk mobil sungguhan. Tepat di momen itulah Tesla didirikan. Dua insinyur dengan ide ambisius dan hampir nol kepercayaan dari industri. Ketika Elon Musk bergabung dengan perusahaan dan menginvestasikan uangnya, ia tidak hanya membawa modal, ia membawa cara pandang yang secara fundamental berbeda. Bukan bagaimana membuat mobil listrik yang layak, melainkan bagaimana membuat mobil listrik menjadi mobil terbaik di dunia. Roadster pertama membuktikan bahwa motor listrik mampu menghasilkan tenaga yang nyata dan terasa secara fisik. Model S mengubah mobil listrik menjadi objek hasrat bagi mereka yang sebelumnya hanya melirik BMW dan Mercedes. Setiap model berikutnya, Model X, Model 3, Model Y, memperluas audiens dan menekan para pesaing semakin kuat. Para pesaing pun meluncurkan lini listrik mereka sendiri, menginvestasikan miliaran, merekrut insinyur, dan meyakinkan investor bahwa mereka akan segera menyusul sang pemimpin. Namun, sementara mereka mengejar Tesla yang kemarin, perusahaan itu sudah mempersiapkan yang berikutnya. Inti dari pengembangan baru ini adalah rotor dengan lilitan karbon. Kedengarannya seperti detail dari buku teks teknik, namun di baliknya tersimpan revolusi dalam pemahaman tentang apa yang mampu dilakukan oleh motor listrik. Pada sebagian besar motor listrik modern, rotor, elemen yang berputar dan mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis, dibuat dari paduan tembaga dan baja. Material-material ini telah menjalankan tugasnya selama beberapa dekade. Namun, mereka memiliki batas fisik yang keras. Seiring meningkatnya putaran, gaya sentrifugal mulai mendistorsi struktur rotor. Panas berlebih muncul, presisi menurun, efisiensi berkurang tepat saat paling dibutuhkan, pada beban maksimum. Tesla memecahkan masalah ini secara radikal. Rotor dililitkan dengan serat karbon, material yang sama yang digunakan pada mobil balap, Formula 1, penerbangan, dan teknologi luar angkasa. Karbon jauh lebih ringan dari baja, lebih kaku, dan jauh lebih baik dalam menahan beban tarik pada kecepatan tinggi. Lilitan ini menciptakan tekanan kompresi dari luar, yang disebut pretension, yang menjaga struktur rotor tetap stabil, bahkan pada putaran ekstrim. Hasilnya, rotor Tesla mampu berputar pada kecepatan yang tidak pernah dicapai oleh sebagian besar motor listrik produksi massal. Putaran inilah yang secara langsung membentuk tenaga dan dinamika yang dirasakan pengemudi saat menginjak pedal gas. Akselerasi Model S Plaid dari 0 hingga 100 km per jam membutuhkan waktu kurang dari 2 detik. Tidak lama berselang, angka-angka seperti ini hanya ada di dunia hypercar dengan banderol harga beberapa juta dolar. Namun, kecepatan hanyalah sebagian dari gambaran besarnya. Rotor yang lebih ringan membutuhkan lebih sedikit energi untuk berputar. Lebih sedikit energi, mobil melaju lebih jauh dengan pengisian daya yang sama. Lebih sedikit panas, sistem pendingin bekerja dalam mode yang lebih ringan. Lebih sedikit keausan, baterai bertahan lebih lama. Semua efek ini saling memperkuat satu sama lain, menciptakan reaksi berantai dari berbagai peningkatan di seluruh sistem. Ada satu faktor lagi yang lebih jarang dibicarakan, stabilitas termal. Pada motor konvensional, panas adalah musuh utama. Saat dipanaskan, logam mengembang secara tidak merata.
menimbulkan ketidakseimbangan mikroskopis yang seiring waktu menyebabkan keausan dan penurunan performa. Lilitan karbon berperilaku berbeda. Ia mempertahankan tekanan yang merata pada rotor terlepas dari suhu, memastikan stabilitas di semua mode operasi. Dengan kata lain, ini sekaligus merupakan motor tercepat, paling efisien, dan paling tahan lama yang pernah Tesla ciptakan. Kini, ke bagian yang paling menarik. Mengapa paten terbuka tidak memberikan keuntungan nyata bagi para pesaing? Melilitkan karbon pada rotor logam, tugas yang tampak sepele di atas kertas namun sangat kompleks dalam kenyataan. Serat karbon dan logam, tembaga dan baja di dalam rotor memiliki koefisien muai panas yang berbeda. Sederhananya, saat suhu berubah, material-material ini mengembang dan menyusut dengan kecepatan yang berbeda. Jika lilitan diterapkan tanpa perhitungan yang sangat presisi, saat dipanaskan selama operasi, lapisan karbon bisa terkelupas, retak, atau yang jauh lebih buruk, menyebabkan ketidakseimbangan kritis pada putaran maksimum. Untuk memecahkan masalah ini, Tesla membangun dari nol sebuah sistem robotik yang dikendalikan kecerdasan buatan, yang mampu menerapkan lapisan karbon dengan presisi hingga 1 mikrometer. Bukan milimeter, mikrometer, yaitu 1/1000 milimeter. Sistem ini secara bersamaan mengontrol tegangan serat, suhu lingkungan, kecepatan penggulungan, dan sudut penempatan. Setelah setiap rotor, pemeriksaan laser tanpa toleransi terhadap penyimpangan sekecil apapun. Inilah inti dari strategi paten terbuka. Tesla seolah berkata kepada seluruh industri, "Kami sudah melangkah begitu jauh ke depan sehingga kami bisa menunjukkan peta rutenya kepada Anda, dan itu tetap tidak akan membantu Anda." Karena peta bukanlah mesin. Paten bukanlah sistem produksi yang telah dilatih melalui ribuan pengujian. Dan bahkan, jika pesaing berhasil menciptakan peralatan serupa, mereka masih harus mengintegrasikan semuanya ke dalam lini produksi yang mampu menghasilkan puluhan ribu unit per bulan. Keterbukaan di sini bukanlah kemurahan hati. Ini adalah demonstrasi kesenjangan. Namun, analisis yang jujur mengharuskan kita berbicara tidak hanya tentang keberhasilan. Teknologi karbon dengan presisi mikrometer adalah kemewahan yang mahal. Setiap rotor membutuhkan waktu mesin, material yang mahal, dan pemeriksaan individual. Untuk saat ini, mesin ini tetap menjadi hak istimewa versi-versi teratas. Apakah Tesla bisa membawanya ke model-model massal? Itu adalah pertanyaan terbuka. Tekanan finansial juga nyata adanya. Perang harga dengan produsen Cina, BYD, NIO, dan lainnya semakin sengit. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi jutaan kendaraan dengan biaya yang jauh lebih rendah dan secara agresif memasuki pasar internasional. Dalam perang harga, keunggulan teknologi tidak selalu menentukan pemenang. Risiko signifikan lainnya adalah ketergantungan berlebihan pada sosok Elon Musk. Pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, janji-janji yang tertunda, skandal di media sosial, semua ini memengaruhi persepsi merek, terutama di kalangan pembeli yang lebih tua, yang bagi mereka kepercayaan terhadap perusahaan lebih penting dari spesifikasi teknis apapun. Infrastruktur pengisian daya tetap menjadi hambatan psikologis bagi banyak orang. Jaringan supercharger Tesla adalah keunggulan yang serius, namun seiring dibukanya jaringan ini untuk merek-merek lain, keunggulan tersebut menjadi kurang eksklusif. Dan terakhir, kemudi otonom penuh. Tesla telah menjanjikannya selama bertahun-tahun. Ada kemajuan, namun kesenjangan antara janji dan kenyataan tetap ada. Dan hal ini mengikis kepercayaan. Mengenai para pesaing, gambarannya tidak seragam. Lucid Motors menunjukkan solusi rekayasa yang mengesankan dan jangkauan rekor, namun menjual sangat sedikit kendaraan dan beroperasi secara eksklusif di segmen ultra premium. Rivian membangun ceruknya di sekitar SUV dan pickup listrik, namun dalam teknologi motor murni tertinggal cukup jauh. Ford membuktikan bahwa orang Amerika siap membeli truk listrik, namun masih bergantung pada pemasok komponen eksternal dan beberapa kali terpaksa memangkas rencana produksinya. GM telah menginvestasikan dana yang sangat besar dalam elektrifikasi, namun platform Ultium sejauh ini belum melahirkan terobosan teknologi yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tesla. BYD adalah cerita tersendiri.
Perusahaan China ini telah melampaui Tesla dalam total penjualan kendaraan listrik global, memproduksi baterai dan komponen utamanya sendiri, yang memberikannya keunggulan harga yang signifikan. Perusahaan ini secara aktif bergerak ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Namun di Amerika Serikat, BYD menghadapi hambatan tarif dan pengenalan merek yang lemah. Pembeli Amerika, terutama generasi yang lebih tua, untuk sementara masih lebih memilih nama-nama yang sudah dikenal. Ini adalah keunggulan sementara bagi Tesla, namun selama ini masih berlaku. Tidak ada satu pesaing pun yang mengancam Tesla di semua lini sekaligus. Sebagian memiliki rekayasa, namun tidak memiliki skala. Yang lain memiliki skala, namun tidak memiliki merek. Yang lainnya lagi memiliki merek, namun tidak memiliki keduanya. Tesla untuk saat ini menggabungkan semuanya. Dan yang terakhir, hal yang paling jarang dibicarakan, namun mungkin yang paling penting. Saat memperkenalkan mesin baru ini, Musk menyebutkan bahwa karakteristiknya bobot ringan, stabilitas termal, kemampuan beroperasi lama pada putaran tinggi tanpa kehilangan efisiensi, membuatnya menarik jauh melampaui industri otomotif, penerbangan listrik, instalasi industri, infrastruktur energi, dimanapun dibutuhkan motor yang ringan, bertenaga, dan andal. Tesla belum mengumumkan rencana resmi untuk melisensikan teknologi ini ke penerbangan, namun logika pengembangannya sudah jelas. Perusahaan yang sudah memproduksi baterai untuk jaringan energi nasional dan sistem pembangkit surya rumahan, secara bertahap bertransformasi bukan sekadar menjadi produsen otomotif, melainkan menjadi platform untuk transformasi energi sebuah era. Sejarah teknologi bagaimanapun telah berulang kali menunjukkan, pemimpin teknologi tidak selalu menjadi pemenang komersial. Betamax lebih baik dari VHS dan kalah. BlackBerry memiliki keyboard yang lebih baik dan menghilang. Nokia tampak tak tergoyahkan hingga akhirnya menjadi sejarah. Pasar kendaraan listrik masih terus terbentuk. Kebijakan pemerintah berubah, harga baterai turun, geopolitik mengubah rantai pasokan. Dalam kondisi seperti ini, bahkan terobosan teknologi yang paling mengesankan sekalipun tidak menjamin kemenangan. Namun, satu hal bisa dikatakan dengan pasti. Apa yang sedang terjadi di industri kendaraan listrik saat ini, perlombaan teknologi, perang harga, perebutan infrastruktur akan menentukan wajah transportasi selama beberapa dekade ke depan. Dan beberapa tahun ke depan akan menjadi penentu. Apa pendapat Anda? Apakah Tesla benar-benar telah mengubah aturan permainan sekali lagi, atau para pesaing sedang mempersiapkan jawaban yang belum kita ketahui? Tulis di kolom komentar, terutama jika Anda sudah memiliki kendaraan listrik atau sedang mempertimbangkan untuk membelinya. Jika video ini memberikan Anda sudut pandang baru tentang apa yang sedang terjadi, berikan like. Ini akan membantu konten ini menjangkau lebih banyak penonton. Dan subscribe ke channel ini agar tidak melewatkan analisis mendalam berikutnya. Tidak hanya tentang Tesla, tetapi tentang semua hal yang mengubah energi dan transportasi di dunia.